Sudah mulai. Oke, untuk wawancara saat ini itu adalah bersama Bapak Abdul Hakim yang beragama Islam untuk em, pemberitahuan dan pengetahuan lebih lanjut dalam agama tersebut. Pak, ini pertanyaan yang pertama yang saya sudah siapkan ya. Silakan. Menurut Bapak, yang Bapak ketahui tentang sejarah, karena ini tuh dari agama sudut pandang agama Islam ya. Jadi sejarah agama Islam di dunia itu seperti apa, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang bagus, yang perlu saya jawab dengan baik. Jadi agama Islam itu pertama kali turun di negara Arab. Nah, kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah Nabi yang disebut oleh agama Islam adalah Nabi besar, ya, Nabi akhir zaman yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau tepatnya 20 April tahun 571 Masehi. Dan itulah awal di mana Islam itu lahir. Nah, diawali dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Nah, kemudian Islam berkembang, muncul. Kalau di Indonesia itu ada banyak kerajaan berbasis Islam, termasuk di Jazirah Arab, Timur Tengah sampai dengan Eropa dan Asia. Kerajaan tersebut seperti misalnya Khalifah Bani Umayyah, Mughal, Abbasiyah, Utsman, India, Malaka, Turki, Seljuk dan lain sebagainya. Nah, ini terus sampai ke pelosok hingga ke Indonesia, beredar sampai ke daerah-daerah Afrika, Amerika, Australia dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa umat Islam zaman Rasulullah SAW sangat gencar menyebarkan Islam, menyiapkan para pemimpin dan ulama di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan konteks dan masalahnya masing-masing. Nah, itu sedikit sekelumit tentang sejarah Islam sampai dengan khalifah, begitu terus sampai dengan saat ini di luar kekhalifahan. Seperti itu. Baik. Itu berarti kan sejarahnya ya, Pak. Nah, ya, ini malah menjadi lanjut ke pertanyaan keduanya tentang konsep dari agama tersebut. Nah, yang pertanyaan kedua ini adalah konsep manusia. Titik berdirinya manusia di agama Islam itu seperti apa ya? Konsepnya itu seperti apa, Pak? Baik. Dalam Islam, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, ya, yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah pada saat Nabi Adam atau manusia diciptakan, itu para malaikat diminta bersujud kepada Adam, diminta bersujud kepada manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Nah, ini asal-usul manusia dapat dijelaskan dengan proses penciptaan manusia pertama kali. Ini tadi yang saya sebutkan, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama diciptakan Allah dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Nabi Adam sebagai manusia khalifah, pengatur di muka bumi, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi konsep manusia ini benar-benar menjadi tinggi derajatnya di Islam. Seperti itu. Baik. Berikut adalah konsep manusia ya. Nah, kalau ya, mungkin saya tambahkan lagi. Mungkin saya tambahkan lagi boleh, terkait dengan bagaimana kedudukan manusia di Islam. Nah, dalam Al-Quran, manusia itu memiliki 3 kedudukan yang luar biasa. Dalam Quran 17 ayat 70, itu makhluk yang paling mulia, disebutkan afdalul khalq. Kemudian yang kedua, di surat 95 ayat 4, adalah makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya. Jadi dibandingkan dengan makhluk yang lain yang tidak sempurna, tetapi manusia ahsani taqwim. Kemudian dalam Quran 91 ayat 7 sampai dengan 10, manusia kedudukannya yang diberikan kebebasan memilih dan membedakan antara hak dan batil, yang benar dan salah.
Nah, nanti tinggal bagaimana akal sama keimanan yang akan berbicara. Itu diberikan kebebasannya. Apakah mengikuti kehendak seperti malaikat atau kehendak seperti iblis dan syaitan. Nah, itu tambahan saya deh. Baik. Tambahannya lumayan menjelaskan ya tadi. Kalau itu berikut adalah konsep manusianya. Nah, ini saya malah jadi menanyakan konsep Tuhan atau Allah ya, atau Allah. Itu tuh Ya. seperti apa konsepnya? Baik, konsep Tuhan dalam Islam, Tuhan atau kita menyebutnya dengan bahasa Arab yaitu Allah, yang diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata, esa atau satu, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualitas Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, atau disebut dengan konsep tauhid. Maka ketika seseorang masuk Islam, maka dia harus mengucapkan yang namanya syahadat. La ilaha illallah. Nah, selama ini kita memahami bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, begitu saja. Padahal makna Tuhan sendiri, ilah sendiri itu banyak sekali. Maknanya diantaranya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. La rozika illallah. Tiada yang memberikan rizki, memberikan nikmat kecuali Allah. La malika illallah. Tiada raja selain Allah. Kemudian tiada yang memberikan berhak, tiada yang memberikan perlindungan, tiada yang memberikan sesuatu yang baik dan buruk kecuali Allah. Nah, itu makna Tuhan, konsep Islam yang luas yang dimiliki oleh kita yang beragama Islam. Begitu kira-kira. Baik. Kalau begitu langsung lanjut saja ke arah tadi kan dibilang juga bahwa manusia itu memiliki 3 sifat ya. Memiliki yang paling mulia, yang paling indah, yang dibuat oleh Tuhan atau Allah, dan bisa memilih baik atau buruk. Betul. Nah, ini termasuk di pertanyaan saya selanjutnya, yaitu konsep kejahatan atau dosa. Nah, konsep jahat atau dosanya dalam sudut pandang agama Islam itu bagaimana? Baik. Nah, ini memang agama itu mengarahkan kepada kebaikan, tidak mengarahkan kepada kejahatan atau dosa. Nah, dosa dalam Islam memiliki varian nama yang berbeda-beda. Jadi bukan cuma dosa begitu saja, tapi banyak nama-namanya dosa itu sendiri. Nah, misalnya al-ithm, ya, berarti tindakan yang tidak dihalalkan, atau zam, yang mengikuti segala perbuatan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Jadi balasannya bisa di dunia dan bisa di akhirat. Kemudian adalah khati'ah, kesalahan-kesalahan, sesuatu perbuatan yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kejadian terakhir yakni dosa besar. Nah, jadi banyak namanya. Ada lagi yang fisq atau fasik, gitu disebut fasik. Dia keluar seperti kalau buah, misalkan kurma, dia keluar dari kulitnya. Nah, begitu dari kulitnya, itu namanya fasik. Berarti dia keluar dari ajaran-ajaran Islam. Bahkan sampai dengan isyan, yaitu keluar dari ketaatan, keluar dari, sampai dengan nanti dia murtad, keluar dari agama Islam. Jadi dalam bentuk apapun dosa tetap sebuah rencana kejahatan. Jadi besar, kecil, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sanksinya Allah yang akan menentukan. Walau pada akhirnya hanya Allah dengan segala rahasianya yang memberikan keputusan. Diampuni atau dia disiksa. Ada dosa yang diampuni dan ada dosa yang tidak diampuni. Ini juga hak Allah. Tapi Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an yang ada bahwa Allah Maha Pengampun bagi orang yang memohon ampunan pada Allah. Iya, seperti itu. Itu konsep dosa. Jadi kita tetap memiliki keinginan untuk berbuat baik sehingga Allah terus mengampuni kita. Namanya manusia itu tempat salah dan dosa, tapi yang terbaik adalah dia mau mengakui dan kembali kepada ajaran agama ini. Baik. Terima kasih, Pak. Itu cukup jelas banget ya untuk konsep dosa dan agamanya. Nah,
ini untuk beralih kepada kitab suci, beralih kepada kitab sucinya agama Islam, Islam ya. Al-Quran ya. Ya. Nah, konsep Al-Quran atau kitab suci dalam Islam ini itu bagaimana cara pendekatannya, bagaimana pengertiannya yang lebih lanjutnya itu seperti apa? Baik. Nah, dalam Islam disebutkan dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal bahwa ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau disebut dengan hadis, dan yang ketiga ijtihad atau ro'yu. Al-Quran sendiri merupakan sumber ajaran yang paling utama, dia teratas dalam Islam. Ya, istilah di Indonesia sering disebut dengan Al-Quran itu sebagai kitab suci. Ya, bukan berarti dia suci kemudian harus disembah, tidak. Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya, bertahap, dan itu bukan tulisan Nabi Muhammad. Ya, dengan diturunkan Al-Quran sebenarnya telah cukup menjadi pedoman kita, pedoman umat Islam, rujukan sumber hukum bagi manusia dalam menjalani kehidupan dia di dunia ini. Al-Quran memuat antara lain tentang pokok-pokok keimanan, prinsip-prinsip syariah atau hukum, kemudian janji atau kabar gembira yang Allah berikan, ancaman-ancaman siksa bagi yang mereka berbuat tadi kejahatan atau dosa, kemudian kisah-kisah, motivasi, sejarah Nabi, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan itu merupakan sumber yang lengkap. Seperti itu. Berarti itu adalah sumber yang melengkapinya. Betul. Nah, dalam Al-Quran itu juga mengatur hubungan antara manusia dengan sang Khalik, manusia dengan sang pencipta, juga itu disebut hablum min Allah, dan juga ada yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam berinteraksi, bermuamalah, ya, kemudian baik dengan sesama Islam atau di luar non-Islam, itu ada aturan-aturannya, sehingga kita sebagai umat Islam bisa merujuk, menjadikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baik. Itu adalah pendekatan terhadap kitab suci ya, atau pengertian kitab suci ya, di Islam. Sekarang bagaimana untuk pengertian atau konsep ibadahnya atau bersembayangnya itu seperti apa konsepnya? Oke, nah sebelum konsep ibadah, saya akan menjelaskan dulu bahwa ibadah itu dalam Islam itu mencakup 4 pengertian. Yang pertama, menghambakan diri kepada Allah. Jadi menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, bentuk ketaatan, bentuk kepatuhan, dan yang keempat, berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan ibadah dalam Islam adalah membersihkan dan menyucikan jiwa seseorang, jiwa hambanya, untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam Islam itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Tadi, sholat, puasa, zakat, itu ibadah-ibadah khusus yang ritual. Tetapi sebenarnya ada juga ibadah dalam pengertian ghairu mahdoh, di mana dia tidak cuma pada terlihat ibadah sholatnya, sembahyangnya, tetapi juga ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia dalam kondisi sendiri, dia merasakan keberadaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam sendiri ibadah itu banyak yang disebut dengan mahdoh. Misalnya sholat atau sembahyang, ada 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu. Itu 5 waktu itu dilaksanakan. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, itu disebut ibadah mahdoh, ibadah khusus sampai dengan pergi haji. Seperti itu. Jadi ibadah itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada yang khusus, ada yang di luar itu, bukan cuma ritual saja. Begitu. Itu adalah konsep ibadahnya. Nah, ini menurut Bapak sendiri ya, ini menurut Bapak sendiri. Peran agama Islam dalam dunia itu seperti apa? Bergeraknya seperti apa? Menyebarnya dengan cara apa? Ini pengertian Bapak sendiri saja. Perannya Islam itu seperti apa di dunia? Baik, baik. Nah,
melihat sejarah Islam di dunia dari awal bagaimana Rasulullah SAW, kemudian hingga saat ini bisa kita lihat, bisa kita pelajari tentang bagaimana Islam memiliki peran yang luar biasa, terutama dalam hal peradaban dan ilmu pengetahuan. Kita lihat banyak sekali karya-karya tiap-tiap umat yang berada di wilayah, ada banyak sekali hasil peradaban dan hasil karya umat Islam di dunia yang bisa dipelajari dan juga masih terasa manfaatnya hingga kini. Nah, kita lihat saja misalnya Ibnu Sina sebagai ahli filsafat dan kedokteran, Al-Jabbar itu ahli matematika, Al-Kindi dan sebagainya. Mengenal sejarah ilmuwan tersebut dapat kita pahami bahwa Islam adalah agama yang sangat mendukung dan mewajibkan ilmu pengetahuan sebagai alat perkembangan zaman, tentunya dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini terus bahkan sampai dengan membuat kalender. Ya, orang-orang Barat mengikuti dengan membuat kalender kalender Masehi. Nah, itu berasal dari kalender Hijriah yang pada saat itu Rasulullah SAW hijrah. Dan itu merupakan bagian dari peran agama Islam sampai dengan teknologi pada saat ini yang sampai luar biasa. Dan sebenarnya pengertian peran Islam itu merambah bertahap itu tidak melulu banyak orang yang berasumsi melalui peperangan. Tidak, bahkan Islam itu agama yang tasamu, toleran. Agama yang menyebarkannya itu dengan dakwah bil mau'izatil hasanah, dengan dakwah yang baik dan nasihat-nasihat yang baik, tidak dengan peperangan. Ini salah kaprah ketika orang mengatakan bahwa Islam itu berkembang itu karena perang. Tidak, seperti itu. Baik, ini juga kan Bapak tadi menyangkut konsep toleransi, pengertian ketoleransi bahwa Islam itu tidak menyebarkan dengan peperangan, percayanya damai, begitu ya? Ya, betul. Nah, ini menyikapi toleransi terhadap agama lain gitu ya dalam Islam, karena beberapa bagian dunia yang lain juga kan Islam ada juga tempat yang menjadi minoritas di negara atau di bagian negara tertentu di sana. Nah, Betul. itu bagaimana konsep Islam atau menjadi umat Islam untuk pengertian toleransinya itu seperti apa? Ya, salah satu pengertian asal kata dari Islam itu salmun atau damai, kemudian juga selamat. Artinya dia juga memberikan kedamaian bukan hanya kepada penganutnya, juga kepada orang lain. Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sejak pertama kali hadir di muka bumi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam telah mengajarkan nilai toleransi yang dikenal dengan konsep tasamu. Jadi konsep toleransi itu sudah ada dalam Islam. Nah, namanya konsep tasamu, yang salah satunya mengatur bagaimana hubungan dengan umat beragama lain. Rasulullah pernah mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap toleransi, tasamu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi sesama manusia. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan agar kita dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia, juga dengan lingkungan, bukan cuma sesama manusia, tapi dengan lingkungan, dengan hewan, dengan tumbuhan. Nah, itu kita diberikan teladan, contoh dari Rasulullah SAW saat tinggal di Madinah, di mana beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi non-Islam yang tinggal di sana, diantaranya untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana toleransi, tasamuh dalam Islam. Nah, seperti itu. Ini sekarang hampir sama juga. Tadi kan karena ada sangkutannya dengan menyebarkan agama. Sangkutannya menyebarkan agama bahwa Islam itu menyebarkannya dengan damai dan dengan tidak ada inginnya peperangan, pertaruhan gitu. Nah, ini itu bagaimana konsep Islam atau Islam sendiri menanam umatnya, menanam pendidikan ke umatnya yang
mengajarkan kebenaran atau mengajarkan menjauhi dari dosa atau kejahatan itu seperti apa? Selain Ya, yang sudah ditertera. ya, tetap sumbernya adalah Al-Qur'an. Nah, kita lihat Quran surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya barang siapa datang dengan membawa kebaikan, nah, membawa kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, membawa dosa, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, dosa itu, hanya diberikan balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini merupakan konsep Islam dalam kebenaran atau pahala maupun dosa dan kejahatan. Nah, Islam menanamkan konsep kebenaran atau kebaikan itu dengan berbagai cara. Di antaranya penganutnya diminta untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat bahwa kebaikan senantiasa hadir bersama dengan keburukan. Artinya kalau dia melakukan keburukan, itu akan keburukannya kepada diri sendiri. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Itu sebuah motivasi yang luar biasa. Yang ketiga, Allah menjanjikan pahala yang besar kepada hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Misalnya, dia berbuat baik, maka satu kebaikan dibalas dengan 100 kebaikan. Kemudian, ingat, Allah juga menyediakan surga dan neraka. Surga bagi mereka yang melakukan kebaikan, neraka bagi mereka yang melakukan dosa. Kemudian, kita tahu bahwa Allah senantiasa berada pada orang-orang yang berbuat baik, kemudian istiqomah. Allah menjanjikan dengan surga, pahala, kemudian kedamaian ketika berada di dunia ini. Mereka-mereka yang berbuat baik, maka orang akan senang. Banyak sahabatnya, banyak keluarganya. Tapi orang yang berbuat jahat, maka dia dijauhi, bahkan hukum negara, dia ketika melakukan kejahatan bisa sampai dengan dibui, ya, dipenjara, kemudian dijauhi oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lumayan jelas ya. Ini langsung menyangkut ke pertanyaan terakhir saja. Mohon penjelasan dari Bapak sendiri ya. Ini tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, Islam itu agama rahmatan lil alamin, betul. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, apalagi sesama manusia. Nah, pernyataan Islam rahmatan lil alamin ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah, teladan kita Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, rahmah, ar-riqatu wa ta'atuf. Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan yang lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Bayangkan, itu dengan hewan, dengan burung. Bagaimana dengan manusia yang lain? Nah, ini berarti konsep rahmatan lil alamin menjadikan Islam itu rahmat, membawa kebaikan, membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bahkan bukan cuma manusia, tapi hewan, tumbuhan. Mereka yang beragama Islam nggak akan merusak, nggak akan melakukan kejelekan-kejelekan. Itu konsep Islam yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya berikut sudah menjawab pertanyaan terakhir ya Pak. Nah ini terima kasih sudah memakai waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya ini. Sama-sama. Semoga wawancaranya bisa membawa hikmat lah ya kepada orang-orang yang mendengarkan. Berikut langsung saya tutup saja ya Pak. Terima kasih Pak.
Sama-sama.